Halo sobat-sobatku semuanya yang sekarang lagi bekerja di luar negeri atau yang mau ada rencana kerja di luar negeri. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Mungkin sebagian di antara kalian sudah tahu kabar yang sangat menggembirakan dan ditunggu-tunggu ini, yaitu tentang pembebasan biaya pengurusan IMEI smartphone milik para pekerja migran Indonesia saat mereka pulang ke tanah air. Dan kabar baiknya bukan cuma tentang pembebasan biaya IMEI aja ya, tapi ada beberapa kebijakan yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo yang menguntungkan bagi kalian para pahlawan devisa. Jadi, tonton sampai selesai ya. Tapi sebelumnya, boleh dong kalian bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa like videonya ya, biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat lainnya. Oke, channel Aries on the Run ini memang travel vlog dan travel tips channel ya. Dan tentu saja channel ini nggak bakal bisa berkembang seperti sekarang tanpa dukungan dari para subscriber channel ini yang mungkin sebagian besar bekerja di luar negeri. Jadi saya berterima kasih banget untuk kalian para pejuang devisa negara dan para pejuang ekonomi keluarga yang sudah support channel ini, dan saya juga terima kasih banyak untuk para subscriber lainnya. Dari saya pribadi nih ya, banyak teman, saudara, keluarga yang rela jauh merantau ke luar negeri meninggalkan kampung halaman, orang tua, anak, istri atau suami demi mengubah nasib, demi memperbaiki ekonomi keluarga, nyekolahin adik-adik mereka sampai kuliah, membangunkan rumah, dan membelikan sawah untuk orang tua. Jadi saya ikut senang banget ketika mendengar kabar baik untuk para pahlawan devisa yang sekarang lagi pada bekerja di luar negeri. Apa aja kabar baiknya? Pertama, seperti yang saya sebutkan di awal, Bapak Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatasnya yang membahas tentang barang impor e-commerce dan barang-barang yang dikirim oleh pekerja migran Indonesia bersama Pak Benny Ramdhani selaku Ketua Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyetujui terkait pembebasan biaya IMEI smartphone milik para pekerja migran Indonesia saat mereka pulang ke tanah air. Selama ini kan kalau kita warga negara Indonesia, apapun statusnya ya, beli smartphone di luar negeri itu kita harus mendaftarkan IMEI smartphone kita saat kita sampai di bandara kedatangan agar dapat sinyal jaringan lokal di Indonesia. Kalau harga HP-nya itu lebih dari 500 US dollar pasti kena pajak ya. Tapi kalau harga HP-nya itu kurang dari 500 US dollar atau kurang dari sekitar 7,5 jutaan lah, itu kita nggak perlu bayar pajak lagi. Tapi tetap ya mendaftarkan IMEI-nya. Nah, kalau putusan ini sudah diresmikan, semoga secepatnya ya, para pekerja migran Indonesia itu sudah nggak perlu bayar pendaftaran IMEI lagi saat mereka sampai di bandara kedatangan. Terlebih lagi bayar pajak untuk smartphone, apalagi iPhone ya, yang keluaran terbaru, itu kan mahal banget, sekitar 3-5 jutaan lebih pajak yang harus dibayarkan, tergantung harga smartphone yang kita beli. Uang sebanyak itu kan bisa untuk nambah-nambah modal usaha, renovasi rumah, atau biaya sekolah adik-adik mereka ya. Jadi semoga saja kebijakan ini segera diresmikan. Berikutnya, Pak Benny juga menyebutkan bahwa Presiden setuju akan memberikan relaksasi pajak untuk barang-barang PMI sebesar 1.500 US dollar tiap tahunnya dalam 3 kali pengiriman. Pak Benny juga meyakinkan Bapak Presiden bahwa jumlah barang-barang yang dikirim oleh PMI itu nggak banyak kok. Jumlahnya terbatas karena pastinya rata-rata itu kan barang-barang untuk oleh-oleh keluarga atau barang-barang yang mau dipakai sendiri di rumah. Bukan barang-barang untuk diperjualbelikan atau untuk bisnis ya. Makanya Pak Benny mengusulkan adanya relaksasi pajak untuk barang-barang yang dikirim oleh para pekerja migran Indonesia selama masa kontrak kerja mereka. Pak Benny juga mengusulkan kepada Pak Presiden untuk dibuat peraturan khusus yang mengatur barang-barang milik PMI yang dikelompokkan menjadi 3 kategori. Kategori pertama yaitu barang-barang yang dikirim oleh para PMI tiap bulan atau tiap tahunnya ke kampung halaman selama masa kontrak kerja mereka sebagai pekerja migran di luar negeri. Kategori kedua itu barang-barang yang dibawa langsung oleh para pekerja migran Indonesia saat mereka cuti atau selesai kontrak. Kategori ketiga yaitu barang-barang pindahan milik para PMI yang selesai kontrak kerjanya dan membawa semua barang-barang yang mereka punya selama mereka bekerja di sana. Pak Benny juga menyatakan bahwa selama ini itu nggak ada ya aturan khusus yang mengatur barang-barang milik PMI, dan banyak PMI yang mengeluhkan koper dan barang bawaan mereka itu dibongkar dan digeledah oleh petugas bandara saat mereka sampai di tanah air. Bahkan beberapa barang juga ada yang tidak kembali ya, alias mungkin disita. Jadi
Jadi makanya beliau mengusulkan ini agar nantinya kalau para TKI atau TKW itu pulang ke tanah air membawa barang-barang milik mereka, itu tidak ribet urusannya di bandara. Satu lagi nih, kabar gembira bagi kalian yang bekerja sebagai TKI atau TKW di luar negeri. Pak Jokowi merespon positif usulan tentang pembangunan rumah murah bersubsidi untuk para PMI. Bapak Presiden menjanjikan akan segera dilakukan pembahasan mengenai usulan rumah murah subsidi untuk para PMI ini dengan kementerian terkait. Untuk sementara hanya itu aja ya informasi tentang rumah murah subsidi ini. Dan nanti kalau ada update terbaru lagi akan saya buatkan lagi videonya untuk saya sampaikan ke kalian semua. Tentu saja kebijakan-kebijakan ini benefitnya akan dirasakan oleh mereka yang bekerja di luar negeri melalui jalur legal. Jadi keuntungan-keuntungan ini tidak akan didapat kalau kalian bekerja di luar negeri secara ilegal yang pakai visa wisata atau kunjungan. Semoga kebijakan-kebijakan ini segera direalisasikan ya, agar para pekerja migran Indonesia yang sekarang sedang merantau jauh demi keluarga mereka di tanah air semakin dipermudah urusannya, terutama saat mereka mengirimkan barang atau membawa barang-barang mereka saat mereka pulang ke tanah air. Dan saya juga berharap agar rumah murah bersubsidi untuk para PMI ini bisa terrealisasi juga. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.